Selamat pagi, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Salam jumpa ya di doa pagi sahabat Richard Surinta. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. Tuhan selalu ada untuk kita semua. Haleluya. Baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya akan membaca untuk saudara semua di pagi hari ini dari kisah Ayub. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara besar untuk Ayub dan kita percaya bahwa Ayub bisa melihat banyak berkat di dalam kehidupan kita. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, terima kasih, puji Tuhan. Doa pagi, selamat pagi semua, sudah bangun. Dan saya percaya ini merupakan kekuatan kita di dalam berdoa. Doa pagi ini mungkin sebagian orang menganggap hal yang sepele, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita untuk melakukan perkara yang besar. Baik saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua yang bisa mengambil Alkitab, saudara bisa lihat di dalam Yoel 2 ayat 28. Yoel pasal 2 ayat 28. Kalau saudara sudah dapat, mari kita sama-sama membacanya di dalam Yoel pasal 2 ayat 28. Baik semua yang sudah mendapat, saya akan baca untuk kita semua. Yoel pasal 2 ayat 28. Demikian firman Tuhan Yoel 2 ayat 28. Demikian firman Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Kata Alkitab. Dikatakan di sini, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa kita mau bicara tentang pemberdayaan. Kalau saudara bisa mengerti tentang pemberdayaan, dikatakan di sini bahwa kalau kita lihat tentang KFC, Kentucky Fried Chicken, dikenal sebagai jagonya ayam. Jadi kalau saudara mau makan ayam itu yang enak itu, ayam goreng itu KFC lah. McDonald dikenal sebagai jagonya burger. Tadinya McDonald itu jagonya burger. Pizza Hut dikenal sebagai jagonya pizza. Ini kita mau bicara tentang pemberdayaan. Saya mencatat sini bahwa Tuhan Yesus dikenal sebagai jagonya memperdayakan manusia. Jadi kita lihat di sini bahwa kita mau bicara tentang memberdayakan. Memberdayakan. Kalau kita lihat Kentucky jagonya ayam, McDonald jagonya burger, Pizza Hut jagonya pizza, Tuhan Yesus jagonya memberdayakan manusianya. Hampir semua sepak terjang Tuhan Yesus adalah untuk memperlengkapi dan memberdayakan manusia. Jadi kita mau belajar tentang memberdayakan manusia. Kalau boleh kita rumuskan, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk membebaskan manusia dari belenggu
Ya, banyak orang yang dibelenggu dengan berbagai macam persoalan sehingga dia tidak keluar untuk maju dalam kehidupan. Kalau saudara tahu bahwa tidak sedikit manusia yang karena sebuah persoalan hancur karena sebuah masalah dalam dirinya yang membuat dia tidak bisa keluar dari kehidupan yang terpuruk. Ya, itu sebabnya saudara, padahal di dalam diri manusia ada senjata untuk membuat engkau menjadi jagonya, menjadi spesialis dalam kehidupan. Ya, kalau kita lihat bahwa harimau dibekali dengan cakar dan taring untuk hidup. Ya, burung dibekali dengan paruh untuk mematok. Ya, ayam dibekali dengan ceker. Semua makhluk hidup itu ada senjatanya. Manusia dibekali dengan akal budi. Dan setiap orang memiliki senjata untuk maju, untuk hidup. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita lihat bahwa dunia sekarang ini adalah dunia yang spesialis. Ya, kalau kita zaman dulu ke dokter gigi aja, kalau gigi sakit ke dokter umum. Sekarang dokter umum nggak ada, udah nggak ada kerjaan, semua kembali kepada spesialis. Kalau gigi ke gigi, dokter jantung ke jantung dan sebagainya. Nah, saya mencatat di sini bahwa ini sebenarnya adalah sebuah proses memberdayakan dari orang berdosa, orang yang tidak berdaya, menjadi orang yang diselamatkan atau berdaya. Ya, jadi apa definisi memberdayakan? Saya mencatat di sini secara sederhana, definisi dari memberdayakan adalah memberdayakan berarti proses mengubah seseorang dari tidak berdaya menjadi berdaya. Ya, dari tidak berguna menjadi berguna. Nah, ini. Ya, kita mau belajar tentang memberdayakan. Ya, jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya mencatat sini bahwa proses perubahan karena memberdayakan itu berarti mengubah seseorang, maka kita perlu tahu bagaimana proses perubahan perilaku terjadi. Ya, saya mencatat sini ada 3. Ya, ada 3 tahap perubahan. Yang pertama itu pikiran. Ya, yang kedua saya mencatat, yang kedua adalah hati. Ya, yang ketiga itu adalah tangan. Artinya satu tindakan. Jadi kalau saudara mau memberdayakan hidup saudara, merubah kehidupan saudara dari tidak berguna menjadi berguna, dari manusia basi menjadi manusia berguna, itu sebabnya saya pernah katakan bahwa di tahun 2000, tahun baru dengan tahun lama, itu dari tahun lama menuju kepada tahun baru, itu ada 2 jenis manusia. Manusia berguna, manusia berubah, dan manusia basi. Kalau manusia berubah artinya setiap tahun dia berubah. Tapi kalau manusia basi, manusia yang itu-itu aja, nggak pernah ada perubahan. Itu sebabnya proses perubahan di sini yang saya lihat bahwa ada 3 tahap. Yang pertama pikiran, yang kedua hati, yang ketiga tangan, artinya tindakan. Ya, tindakan. Pikiran, perubahan diawali dengan perubahan dalam pikiran akal budi. Itu Roma 12 ayat 2. Jadi kita harus
mulai berubah dengan pikiran kita. Ya, kalau saudara mungkin punya pikiran terlalu cetek, pikiran saudara begitu-begitu saja, pikiran saudara tidak pernah mau berkembang, ya, dikatakan di sini bahwa perubahan dalam pikiran ini terjadi karena kita mendengar firman. Ya, firman yang kita dengar itu membuat kita berubah. Ada orang mendengar firman tapi tidak berubah-berubah. Ya, ya, pendeta yang berubah terus. Oleh sebab itu, pikiran atau akal budi itu penting sekali dalam hidup manusia. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, saya mencatat sini bahwa mengapa perubahan diawali dengan pikiran? Karena perubahan terjadi saat sesuatu yang baru masuk ke dalam pikiran dulu lewat panca indera. Ya, jadi kalau saudara mau berubah itu mulai dari pikiran dulu. Ya, nah, pikiran sesuatu yang baru atau ide gagasan firman Tuhan memasukkan, ya, lewat pikiran. Ya, saya mencatat sini kalau pikiran bisa menerima, baru terjadi perubahan. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, ada 3 tahap perubahan dalam hidup mulai dari pikiran. Baru yang berikut hati. Setelah pikiran, maka ide gagasan itu atau firman masuk dalam nilai-nilai atau norma-norma hidup seseorang. Ya, jadi kalau orang itu mendengar sesuatu lalu masuk dalam pikiran dan dia harus ada dalam satu norma, ya, sesuai dengan nilai kehidupan. Setelah menjadi nilai hidup, maka sesuatu yang baru terjadi akan menjadi panduan hidup kita, ya, dari pikiran kepada hati. Ya, misalnya nilai kejujuran tertanam dalam hati, maka kita akan bertindak sesuai dengan nilai itu. Ya, itu. Jadi kita mau ada perubahan terjadi dalam hidup dari pikiran baru ke hati, ya. Nilai kejujuran tertanam dalam hati, nilai suka memberi tertanam dalam hati, ya. Nilai kebaikan itu tertanam dalam hati. Ya. Ini sesuatu perubahan terjadi, ada 3 tahap, ya. Mulai pikiran dulu, baru hati, setelah itu tangan. Tangan itu berbicara tentang tindakan. Ya, saat sesuatu terjadi menjadi nilai dan tertanam dalam hati, maka kita melakukannya. Ya, melakukannya. Tindakan kita akan selalu selaras dengan nilai-nilai hidup kita. Anak yang dididik dalam keluarga yang suka mencuri pasti akan bertindak suka mencuri. Ya. Orang yang dididik untuk disiplin tentara, maka ia akan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan kepadanya. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kalau satu saat anak jahat sama orang tua, ya, ini karena satu didikan yang dari pikiran dia mungkin berkata bahwa orang tuaku jahat sekali. Ya, akhirnya turun nilainya itu. Itu sebabnya hati-hati orang tua terlalu galak sama anak juga, karena anak itu akan bisa menjadi satu kepahitan dan itu akan, ya, ada dalam kehidupan dia. Nah, saya mencatat sini bagaimana cara Tuhan Yesus memberdayakan manusia. Ya, Tuhan Yesus memang hebat di dalam mengubah, ya, manusia. Sebagai ahli memberdayakan manusia, Tuhan Yesus memiliki sejumlah metode. Ya, jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kayak KFC jagonya ayam, McDonald jagonya burger, itu ada metode-metodenya. Ya, dan kita lihat di situ bahwa
Pizza Hut, jagonya pizza. Ya, semua ada metodenya. Nah, kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus juga memiliki metode yang ampuh, yang manjur membuat orang maju dan berkembang. Yang pertama saya mencatat sini dengan memberi citra diri yang baru. Kita baca Yohanes 21. Ya, Yohanes pasal 21. Ya, Yohanes pasal 21 ayat 24 dan 25, ya. Yohanes 21 ayat 24 dan 25. Dikatakan demikian. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ya. Ayat 25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, ya, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat, ya, semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana cara Tuhan Yesus memberdayakan manusia, mengubah kehidupan manusia? Yaitu yang pertama dengan memberi citra diri yang baru. Tuhan Yesus tahu keajaiban citra diri sangat yang positif. Orang dengan citra diri yang positif pasti akan menghasilkan sesuatu yang hebat. Ya, jadi saudara lihat. Ya, dikatakan di sini bahwa demikian juga sebaliknya orang dengan citra diri negatif pasti akan menghasilkan sesuatu yang buruk. Ya, yang buruk. Itu sebabnya saat memanggil murid-muridnya, yang pertama ia memberi mereka apa? Citra diri, identitas yang baru. Ya, dari seorang nelayan, ya, dipanggil menjadi seorang penginjil. Ya, artinya ini perubahan citra diri. Ya, saudara harus punya identitas yang jelas. Ya, fisherman menjadi fisher of men. Ya, dari penjala manusia ikan menjadi penjala manusia. Hasilnya luar biasa. Ya, saat menyadari diri mereka adalah seorang penjala manusia, maka mereka berani meninggalkan keluarganya dan menginjil kemana-mana. Itu sebabnya saudara harus melihat di sini. Yang pertama, untuk merubah kita harus punya citra diri. Ya, kita harus lihat spesial kita itu apa, gitu. Ada orang serabutan, ini mau itu mau, semua mau dikerjakan, gak bisa. Ya, kayak KFC itu citra dirinya jelas. Ya, citra dirinya jelas. Dia adalah jagonya ayam. Dia nggak bikin yang lain, terkenal. Ya, mungkin yang kentang apapun itu hanya sampingan, ya. Tapi dia punya citra diri yang jelas. Kayak murid-muridnya, Tuhan kasih sebuah identitas. Ya, Tuhan kasih citra diri dari fisherman menjadi fisher of men. Ya, dikatakan di situ, ya, bahwa ini luar biasa. Petrus mati sebagai martir. Tadinya adalah nelayan. Tradisi abad gereja pertengahan meyakini Yohanes mati sebagai martir di Efesus, ya, tahun 98 Masehi. Setelah ia dibuang di Pulau Patmos oleh Kaisar Domitianus. Itu ya, akhirnya dia menulis kitab Wahyu. Thomas diyakini mati, ya, sebagai martir di India dan seterusnya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, kita lihat di sini bahwa dalam kehidupan kita,
Ya, saudara semua yang sekarang ini, ya, saudara mau hidup melihat kehidupan yang lebih baik, harus ada memberdayakan, yaitu adalah suatu perubahan, ya, perubahan identitas. Saudara ini sebenarnya jagonya apa? Ya, terkenal apa? Kayak Richard Surinta, ya, jagonya memotivasi, ya, dalam khotbah. Ya udah, itu aja. Saya nggak, ya, lakukan yang kemana-mana lagi. Spesialis saya itu. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kembali kepada saudara juga. Ya, yang kedua saya mencatat proses bagaimana cara Tuhan Yesus memberdayakan manusia, mengubah, ya, manusia. Yang pertama dengan memberi citra diri yang baru. Ya, ini metode Tuhan Yesus. Yang kedua dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki seseorang. Ya, memaksimalkan potensi yang dimiliki seseorang. Kita lihat Matius 9 ayat 9. Ya, Matius pasal 9 ayat 9. Dikatakan apa di sini? Matius 9 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Yang kedua, ya, metode Tuhan Yesus memberdayakan seseorang, ya, atau mengubah seseorang. Yang kedua dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki. Ya, sebagai pemungut cukai, Matius memang kaya raya, tapi secara batin merasa tak berdaya. Itu sebabnya kita lihat di sini bahwa dalam kehidupan kita, ya, sebagai orang percaya, ya, ini Matius ini ia kesepian karena pemungut cukai dianggap sama berdosanya dengan pelacur atau pembunuh pada saat itu. Ya, tidak punya teman dan terasing. Jadi pemungut cukai pada saat itu tuh dibenci orang. Jadi dia duduk sendiri. Ya, dia duduk sendiri. Ya, mungkin sama dengan saudara. Kelihatan mungkin terasing, ya. Nah, itu yang Tuhan Yesus dikatakan di sini, dia memaksimalkan potensi. Ya, kembali saya bilang bahwa potensi saudara itu apa? Ya, apa yang ada padamu. Ingat saudara, janda minyak waktu Elisa datang, waktu janda itu datang ke Elisa, dia bilang, Elisa, saya harus membayar utang. Kalau tidak, kedua anak saya akan menjadi budak. Ini barter. Ya, barter. Kalau nggak bisa bayar utang, anak diambil jadi budak. Elisa tidak bertanya banyak. Elisa tidak kasih duit, tapi Elisa bilang apa? Apa yang ada padamu? Nah, apa yang ada padamu? Elisa tidak tanya apa yang tidak ada. Apa yang ada padamu? Aku tidak punya apa-apa. Cuma ada minyak di buli-buli. Nah, pakailah itu. Akhirnya dengan minyak di buli-buli itu kan janda ini bisa membayar utang. Artinya kita lihat di sini bahwa apa yang ada pada saudara, ya, apa yang ada pada saudara itulah yang saudara pakai untuk maju. Ya, gereja-gereja pun sekarang juga punya spesialis. Ya, spesialis. Ya, ada satu kemajuan, ada satu potensi, maksud saya. Pergilah Yesus mengubah hidupnya, ya. Namun panggilan Yesus mengubah hidup Matius, Yesus memberdayakannya, Yesus memotivasinya. Lalu apa yang dilakukan? Ia menulis kitab Matius itu.
Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya kita lihat sebuah prestasi yang luar biasa karena Matius, kemudian kitab Injil Matius dibaca miliaran manusia. Ini artinya Tuhan Yesus berhasil memaksimalkan potensi Matius. Ini metodenya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, apa yang ada padamu itu yang menjadi spesial saudara. Ya, jangan saudara serabutan, bingung. Sekarang manusia sekarang ini bingung. Ini lakukan, itu lakukan. Udah stres sendiri. Ya, itu sebabnya saya bilang bahwa di pagi hari ini dalam doa pagi, ya, saya inginkan supaya saudara kembali mengevaluasi, ya, apa yang potensi yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Ya, untuk berkembang secara maksimal kuncinya adalah, ya, cintai apa yang Anda kerjakan. Itu. Ya, dikatakan di sini bahwa lakukan apa yang Anda cintai. Ya, saya selalu menulis dengan kata begini. Love what you do. Ya, cintai apa yang Anda kerjakan. Ya, love what you do. Ya, dan do what you love. Ya, artinya lakukan apa yang Anda cintai. Do what, ya, do what you love. Lakukan apa yang Anda cintai. Banyak orang lari dari potensinya, ya, dari spesialnya. Banyak orang yang tidak mengerti apa yang harus dia lakukan, padahal Tuhan menaruh kekuatannya. Saya kembali bilang sama saudara bahwa singa diberi taring, ya, dan Raja Wali diberikan paruh dan sayap. Ya, banyak orang-orang Kristen yang menjadi Raja Wali yang dipelihara oleh ayam. Contoh, ada satu cerita bahwa ayam mengerami telur Raja Wali. Ya, dan akhirnya telur Raja Wali itu menetas. Ya, Raja Wali yang harus bisa terbang, tapi dia mengikuti induknya ayam. Padahal dia punya potensi bisa terbang dan sebagainya. Ya, sama dengan orang Kristen, banyak yang adalah Raja Wali tapi dia tidak bisa, dia tidak mau terbang, dia mencari makan seperti ayam. Nah, itu sebabnya saudara, banyak orang yang tidak mengerti, ya, kehidupan mereka. Itu sebabnya cara metode Tuhan Yesus untuk mengubah kita, dia yang pertama adalah dia memberikan citra diri atau potensi identitas. Yang kedua, dengan maksimalkan potensi yang dimiliki seseorang. Ya. Yang ketiga, dengan mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, mencurahkan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini cara ini artinya bahwa Tuhan Yesus memberdayakan mereka dengan jalan mengirimkan Roh Kudus, ya, dalam kehidupan kita supaya kita memiliki kuasa. Dalam bahasa Inggris kuasa itu adalah power. Ya, dalam Yunani dunamis. Ya, artinya kuasa supranatural yang melekat dalam diri seseorang. Ya, diri orang percaya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu kan kuasa itu power, ya. Tapi kalau saudara tahu dalam bahasa Yunani itu dunamis, ya, yang akhirnya kita kenal dengan kata dinamit, ya, duar, ya itu. Jadi saudara harus tahu bahwa
Hasilnya luar biasa, dahsyat. Murid-murid yang penuh dengan Roh Kudus, mereka begitu hebat. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, marilah untuk memberdayakan diri saudara, harus saudara memiliki kuasa, memiliki Roh Kudus dalam hidup saudara. Ya, supaya saudara bisa berani menjalani kehidupan ini. Amin. Puji Tuhan. Yang keempat, ya, metode Tuhan Yesus memberdayakan manusia. Yang keempat, dengan memberi kepercayaan. Ya, kita lihat Lukas 8 ya. Lukas pasal 8. Ya, Lukas 8. Saya baca untuk saudara, Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3 ya. Lukas 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, demikian firman Tuhan. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling di kota-kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3, Yohana istri Kuza, ya, bendahara Herodes, ya, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya, kita lihat di sini bahwa dalam kehidupan kita, ya, sebagai anak Tuhan, dengan memberi kepercayaan, ya, di tengah budaya Yahudi yang menomorduakan kaum wanita, Tuhan Yesus justru sebaliknya, ia memberdayakan kaum wanita sejajar dengan laki-laki. Mantap. Ya, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi kalau saudara seorang wanita, ya, jangan jadi orang minder, ya, karena wanita itu punya potensi, ya. Tapi kalau dalam keluarga, wanita itu, ya, melakukan satu potensi dalam hidupnya, tapi jangan sampai menjadi kepala. Karena dalam keluarga itu kepala itu suami, ya. Amin. Ya, jadi memberikan kepercayaan, ya, sama dengan saya. Kalau orang yang saya percaya, ya, saya lepas, buatlah sesuatu, cuma saya kontrol, ya, dalam, ya, supaya dia lebih, karena manusia ini bukan robot, ya, manusia ini bukan robot. Kalau manusia robot itu, ya, nggak bisa berkembang. Dia nggak punya imajinasi dan sebagainya. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, dikatakan di sini bahwa, ya, jangan sepelekan, ya, orang-orang yang ada di sekitar saudara. Itu sebabnya kalau saya kepada siapapun, saya merasa bahwa itu bagian dari kehidupan untuk menuju kepada tangga sukses, ya. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita, orang yang dekat kepada kita, ya, jangan terlalu mencurigai dan terlalu berpikiran negatif, ya. Banyak anak-anak yang dibully sama orang tua, akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Kalau saya untuk mengubah seseorang, saya selalu memberikan, ya, kepercayaan, kebebasan untuk supaya, ya, orang biasanya bisa maju, ya. Itu yang kelima, yang terakhir, ya, metode Tuhan Yesus memberdayakan seseorang dengan metode 3P. Ya, mari kita nanti saudara baca di rumah aja, ya, Lukas 19 ayat 2 sampai 10. Sakeus bisa berubah dari pemungut cukai, ya, tidak berdaya, menjadi murid Yesus
dan orang yang murah hati sesudah berdaya. Ya, bukan berarti dia adalah murid Tuhan Yesus yang ke-12 ya, bagian dari murid Yesus. Ya, dikatakan di sini bahwa karena ia menerima 3P. Ya, ini metode 3P yang Tuhan Yesus lakukan pada Sakeus. Yang pertama adalah penerimaan, yang kedua persetujuan, yang ketiga penghargaan. Ya, kita lihat di sini bahwa penerimaan, Yesus menerima Sakeus tanpa syarat. Saudara juga begitu. Ya, jangan saudara sudah mengampuni orang tetapi saudara masih membenci. Ya, persetujuan, Yesus tidak menghakimi Sakeus. Ya, jangan suka menghakimi orang, menjudge orang. Kita tidak punya hak untuk menjudge siapapun. Apalagi kita bilang orang itu nggak benar, melabelkan orang itu. Ya, ibu-ibu ya, jangan suka melabelkan suami, laki gue ini nggak benar. Jangan. Ya, laki gue ini orangnya bego. Jangan. Anak gue ini bego. Jangan. Istri gue ini cerewet. Jangan. Ya, hanya wanita itu kalau cerewet itu biasa. Ini artinya apa? Kita itu jangan suka kalau kita persetujuan, artinya tidak menghakimi orang. Ya, tidak menghakimi. Lalu yang ketiga, 3P, penghargaan. Yesus mendeklarasikan penghargaan kepada Sakeus dengan mengatakan bahwa hari ini telah terjadi keselamatan di rumah. Artinya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita memberikan satu penghargaan dengan dan Yesus menghargai Sakeus sebagai anak Abraham, bapa orang rohani, beriman. Hasilnya setelah diberdayakan oleh Tuhan Yesus, tiba-tiba Sakeus menjadi seorang dermawan yang murah hati. Nah, ini. Jadi saudara lihat di sini bahwa dalam kehidupan kita, ya, kita sebagai anak Tuhan bisa berubah dalam kehidupan. Ya, Sakeus bisa berubah karena 3P tadi. Penerimaan, persetujuan, dan penghargaan. Ya, ini yang Yesus lakukan. Padahal Sakeus itu dibenci orang. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan saya mencatat, kerinduan hati Tuhan Yesus adalah untuk melihat orang yang tidak berdaya menjadi berdaya. Orang berdosa menjadi selamat, orang sakit menjadi sembuh. Itulah sebenarnya misi kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Berdayakanlah diri saudara. Mulai evaluasi apa yang ada padamu. Lakukanlah supaya engkau maju. 2021 adalah tantangan, tapi hebat bagi orang-orang yang bisa punya kemauan untuk maju dan dia bisa berubah. 2021 banyak tantangan, tapi banyak berkat bagi kita semua. Amin. Puji Tuhan, kembali saya mengucapkan selamat pagi. Selamat ya berjumpa kembali. Diberkati ya saudara. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami doa untuk semua mereka yang sedang ada dalam masalah, yang sakit Tuhan sembuhkan, khusus untuk Misael yang sedang isolasi. Tuhan tolong berikan dia kekuatan sehingga sehat, negatif hasilnya dalam nama Yesus. Dan juga semua yang terpapar, Tuhan tolong, Tuhan jamah biar sehat selalu. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang menjalani hidup dengan sulit, entah rumah tangga, pekerjaan, masa depan, Tuhan jamah, agar semua bisa melihat mujizat Tuhan. Terima kasih. Kami doakan juga untuk GBMJ di bawah pimpinan Gembala Sidang Pendeta Hermianto,
istri Tuhan berkati, ibu pambingsu, anak-anak, mantu cucu diberkati Tuhan dengan company yang selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati semua kami, Tuhan berkati sehingga kami boleh melihat banyak berkat dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua juga sehat selalu. Yang belum punya pekerjaan Tuhan kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan jumpa nanti malam dalam live streaming keluarga, ya, tentang keluarga. Lanjut terus, jangan lupa besok Minggu saya live di GBHMJ khotbah jam 7 dan jam 9. Bapak Gembala Sidang jam 11. Yebi Tambayong jam 1 dan jam 3 sore. Tuhan Yesus memberkati. Hormat saya bagi saudara. Amin. Salam sehat selalu.